channel YouTube gua, yaitu Jemput Dokter. Dan kali ini kita akan jemput dokter, tapi si dokternya sih udah gua kenal sih, dan dia lagi ada waktu, jadi kita jemput. Dan mudah-mudahan waktunya tepat, kita nyampe dia udah ada. Yang penting ikutin terus. Oke, riding. Nah, gue udah berhasil jemput dokternya nih. Kira-kira dokternya namanya siapa? Dan kira-kira ada yang kenal nggak ya? Dia masih pakai masker nih sekarang. Dok? Ya, kenapa? Bisa dicopot nggak tuh maskernya? Bentar. Hai. Nah, ada yang kenal nggak? Kira-kira siapa? Hai. Pasti banyak yang kenal. Banyak yang kenal ya. Dokter siapa namanya? Nama gue Dokter Sasa. Dokter Sasa. Nama panjangnya, Dok? Dasa Paramarta. Nama pendeknya Sasa, nama panjangnya? Iya, Dasa Paramarta. Aduh, ini udah kenal juga sih sebenarnya. Oke nih, dokter merupakan dokter pertama yang masuk di konten Jemput Dokter episode pertama nih. Wow. Jadi perdana nih dok, mudah-mudahan subscribernya naik. Dan ini adalah yang pertama kali. Aduh, dari kemarin dok saya ngubungin dokter susah gitu. Pas dokter ada waktu saya coba, ternyata dokternya bisa. Makasih banyak ya dok ya. Sama-sama. Sorry ya, suaranya agak bindeng. Aduh, dingin ya dok ya. Dingin? Emang mobil ini dingin dok. Biar enak aja. Begitu. Iya lah. Oke. Namanya Dokter Dasa Paramarta. Beliau adalah seorang dokter gigi, dok, benar ya? Ya, betul. Dokter gigi lulusan mana dok? Mustopo. Mustopo? Ya. Mustopo Bintaro? Ya, betul. Wah, itu kampus penuh banyak ceritanya tuh dok. Saya dulu punya teman. Oh, oke. Saya bukan lulusan dokter enggak, tapi saya dari Mustopo Hang Lekir. Oh, sama-sama Mustopo ya kita ya. Aduh, Mustopo. Ketemunya dokter Mustopo juga. Oke. Langsung ini dok ya. Pasti banyak dokter, sering banyak yang nanya ke dokter. Dokter juga sering dengar pasti. Kenapa pengen jadi seorang dokter gigi? Padahal banyak dokter yang lain loh. Awalnya kenapa? Awalnya justru nggak kepengen jadi dokter. Hah? Bingung kan? Terus Iya. pengennya jadi apa dok? Awalnya pengennya jadi kuliahnya daftarnya psikologi. Psikologi. Tapi sebenarnya pengennya jadi pramugari. Oh, pengen Atau jadi pramugari. di airlines lah, maskapai Widih. penerbangan. Berarti nih hobinya pasti main catur. Salah ya. Pinter. Pasti hobinya jalan-jalan nih dok ya. Ya betul. Hobi traveling gitu dok ya. Ya, kan Berarti- enak ya kalau kerja sambil Iya itu dia traveling, tuh. Duh. dapet cuan Saya juga gitu kan. hobi saya tuh jalan-jalan gitu loh. Jadi biarpun bekerja tapi dapat duit, Ya. ya kan? Itu seru banget loh tuh. Kelihatannya kayak nggak kerja, padahal kita kerja gitu loh. Tapi santai gitu kan. Wah, keren banget emang. Tapi kenapa tiba-tiba jadi seorang dokter? Apalagi dokter gigi gitu. Karena ya itu tadi udah daftar kuliah di Maranatha Bandung. Di Marta Bandung. Psikologi. Ngambil psikologi tadi. Ya, udah nih udah bayar, udah tinggal masuk. Emang belum bayar full sih. Udah tinggal masuk lah intinya gitu. Heeh. Tapi begitu mau pembayaran yang kedua, sama papa saya didiemin di rumah. Didiemin? Nggak ada ajak ngobrol gitu? Enggak. Waduh. Karena papa pengennya. Karena kan kakak yang kuliah di Bandung, dokter umum. Jadi papa pengennya ya udah satu lagi deh dokter gigi. Oh, gitu. Jangan-jangan keluarga dokter semua ya? Enggak, cuma dua. Oh, cuma 2. Akhirnya saya terjebak di dokter gigi. Waduh, itu gimana rasanya tuh ya? Awalnya Pengennya psikologi, tapi karena orang tua pengennya dokter, disuruh masuk dokter, fakultas kedokteran gigi lagi ya. Iya. Waduh. Awalnya ya gitu deh. Kan gimana dok ya kalau pengen melakukan sesuatu tapi yang nggak kita pengenin sebenarnya. Ya. Tadi pengennya misalkan jadi ya tadi psikologi, itu dipaksa oleh orang tua jadi dokter gigi. Tapi dokter ngejalaninnya gimana dok? Awalnya gitu, awalnya males. Dokter
dokter gigi lagi gitu kan, gak pengen jadi dokter, lama ini. Justru semakin malas itu rasa pengen cepat selesainya makin gede. Oh gitu ya? Iya. Mungkin dokter Jadi yang kan, begitu kali ya. Kalau iya, saya di posisi iya dokter mungkin masih ya. malas bodo amat. Jadi kan biar nggak ketemu, nggak mau pelajaran ini lagi, jadi mau nggak mau Jadi ya udah, mau nggak mau cepet harus cepet. biar cepet selesai gitu ya. Ya. Waduh, unik juga ya. Maksudnya nggak pengen tapi dikebut biar cepet selesai supaya udah Biar nggak ketemu pelajaran itu lagi. Pelajaran itu gitu. lagi. Ya nyatanya sih teorinya nggak ketemu. Cepet lah Oh, gitu cepet kan. ya. Dokter lulusan tahun berapa dok? Saya lulus tahun 2017. 2017. Berarti sampai sekarang 2020 udah berapa tahun dok? 3 ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Praktek udah berapa lama? Praktek di klinik udah 3 tahun. 3 tahun ya. Wah, berarti selesai dari apa namanya? Selesai dari kedokteran gigi langsung praktek dapat tuh. Ya. Bukannya ribet ya dok ngurus-ngurusnya kan? Tahu saya ya. Iya. Ngurus SIP-nya lah, segala Betul, macam lah, surat betul. menyuratnya itu aduh. Ya. Karena teman-teman saya juga ada yang dari kedokteran, kebetulan juga saudara saya, sepupu saya juga dokter. Itu kalau saya dengar ceritanya mereka tuh, saya jadi pusing sendiri gitu. Aduh ampun. Ternyata ribet banget jadi Mungkin seorang dokter ya. kalau- Padahal kegiatannya sama Kalau kerjaannya kan sebenarnya gitu ya. ya yang ribet tuh ngurusin aja sih STR segala macam gitu lah, surat-surat yang legalnya di apa Yang harus yang harus di dipenuhi ya? kolegium dokter giginya itu. Waduh. Tapi kalau untuk SIP, kalau selama kliniknya bisa mengurus, kliniknya bisa bantuin ngurus ya lumayan agak Cepat. lebih ringan. Oh, lebih Cepat ringan. mah enggak kayaknya, sama. Sama Cuman aja? lagi lebih nggak ribet aja, Prosesnya nggak harus yang lain. bolak-balik. Wah gile, ternyata berat juga jadi seorang dokter ya. Orang kan sukanya bisanya komplain, dokternya gimana sih nih, gini. Pasti sering dong dikomplain sama pasien dalam pengerjaan yang lagi dikerjain, misalkan lagi nyambut. Pernah nggak dok? Lagi nyambut itu, cepetan ya dok, entar ya gini. Pernah? Pernah. Dikira nyambut busi mobil kali ya, sebentar cabut gitu ya. Iya. Tapi dalam perjalanan dokter nih, walaupun masih panjang lah dok ya perjalanan dok ya. Waktu ngerjain pasien tuh tantangan terbesar tuh apa dok? Untuk di Pekerjaannya. Pekerjaan. Waktu ngerjainnya tantangan terbesar apa untuk sih? sekarang ya? Iya. Bukan Apa pas misalkan awal. lagi nyuntik, aduh, kira-kira ini gue suntiknya sakit nggak ini pasiennya gitu? Atau gimana? Ada nggak dok? Tantangan terbesar Tantangan terbesar tuh apa? nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Paling everything- tantangan terbesar kalau ngadepin anak kecil aja. Oh anak kecil selesai ya? Iya. Kalau orang yang dewasa kan udah bisa dikasih tahu ya, maksudnya Anak kecil susah ternyata. udah bisa Kasih tahu lah ya. Udah bisa Nanti dikasih mau tahu. disuntik, nanti mau di ini. Ya mau disuntik sedikit ya, tahan sedikit, Ya juga agak lah. sakit. Namanya anak-anak pasti takut lah. Ya. Apalagi ngeliat jarum suntik ya. Itu cara nanganinnya gimana tuh dok? Nangin anak-anak. Misalkan dia harus dicabut kan, pasti ada yang disuntik ya. Mm-mm. Cara supaya mereka bisa, maksudnya nurut gitu gimana sih? Jadi omongin aja pelan-pelan, jangan dibentak. Oh, jangan dibentak ya. Tapi kadang-kadang orang tuanya ya, kamu diem nggak? Iya, Ikutin justru tuh, jangan ini. Justru aku kalau ada anak kecil, pasien anak kecil lebih baik anaknya aja langsung. Jadi nggak usah ada orang tua. Oh jadi biar langsung head to head aja ya. Oh. Nah dokter sendiri praktek di berapa tempat nih dok sekarang? Untuk sekarang 1. Di masa pandemi kayak sekarang ini satu tempat ya? Waduh. Tadinya banyak? Tadinya wah 2. Oh 2 aja kan, kalau dokter gigi kenceng ya pendapatannya guys. Kan kita cuma boleh 3 Oh prakteknya. cuma boleh 3 dibatasin? Iya. Saya kira boleh selama misalkan kita bisa menangani ya oke gitu enggak? Enggak, cuma boleh 3 tempat. Cuma boleh 3 tempat? Iya. Tapi 3 tempat cuannya juga kenceng lah dok. Gila. Belum tahu dia. Kan dokter gigi coba konsultasi aja, saya pernah konsultasi sama dokter gigi tuh, aduh buset deh. Ya lumayan lah gitu maksudnya. Tapi setelah saya dengar cerita dari beberapa orang teman saya juga, emang biayanya juga mahal ya dok ya. Iya. Untuk sampai selesainya aja tuh bisa, ya hitung-hitung aja lah, mahal banget. Satu rumah lah ya. mungkin. Waduh, berarti emang perjuangan orang tuanya berat banget ya. Ya bagaimanapun ya, kita maunya pengen orang tua juga pengen yang terbaik lah. Jadi ketika orang tua minta pengen anaknya jadi dokter, ya mau nggak mau dilakuin kan dok. Iya. Ini keren. Terus selama pandemi ini praktek gimana dok? Jamnya berubah kah atau nggak bisa praktek atau gimana dok?
Kalau jam udah pasti otomatis berubah. Jam berubah ya. Ya berkurang lah, nggak full kayak dulu sebelum pandemi ya, karena kan kita mesti harus ada disinfektan ruangan, pokoknya harus ada tindakan pencegahan yang dilakukan di klinik. Dan sekarang lebih ke appointment. Oh sekarang janji dulu ya? Ya. Jadi mau ada apapun keluhannya janji dulu. Nah, Karena kalau pasien yang urgent gimana dok? Misalkan konsultasi. konsultasi dulu. Konsultasi Ya, online. kalau dia sakit banget dok. Misalkan Kalau udah, sakit aduh, banget, gitu. ya udah mau nggak mau pasien yang lain yang udah ada jadwal appointment, ya mau nggak mau mundur. Oh, jadi berdasarkan appointment. Dalam satu hari berarti boleh menanganin, ada batasnya nggak? 3. 3. Kalau di klinikku 3. Di pandemi ini 3. Ya. Nah itu persyaratan untuk bisa dilayani itu harus apa dok? Karena kita nggak tahu kan kondisi pasiennya. Saya sih fair-fairan aja, kita nggak tahu kan, kita nanganin pasien. Ini orang ya kita nggak bisa ini juga sih positif apa enggak gitu kan. Ya. Atau misalkan dia emang udah sehat kondisinya tuh, cara memastikannya gimana? Ya pertama kan by appointment, tetap sesuai dengan jam perjanjiannya jam berapa. Setelah itu paling begitu pasiennya datang ke klinik, biasa cek suhu tubuh. Cek suhu ya. Termogan. Ya. Terus setelah itu ya udah pasien pakai APD. Pakai apa ini? Pakai. Waduh. Tapi bukannya hazmat gitu ya, bukan yang kayak gitu. Bikin saya pakai APD itu pakai hazmat. APD yang biasa, yang maksudnya yang untuk pasien. APD set lah, APD lengkap. Oh tetap pakai berarti Tetap. ya? Itu disediain dari kliniknya atau pasien? Oh dari klinik ya. Berarti cuma sehari 3 kali ya? 3 kali. 3 pasien. Pasien yang menangani. Karena kan kita dari satu pasien ke pasien yang lain, rentang disinfektannya antara 30 sampai 1 jam. Yang penting semuanya harus bersih lah ya. Iya dong. Kita kan juga nggak mau. Clear dulu semuanya. Maksudnya dari pasien ke pasien ya harus bersih lah setidaknya Iya, apa ya. harus ya ngejaga juga kan. Iyalah. Sama ngejaga. Apalagi kan ini gigi lagi ya. Ya. Langsung ya berkaitan dengan mulut, dari hawa kah atau dari air liur ya. Wah gile, berat banget ternyata tugas menjadi seorang dokter. Terus lagi pandemi gini kira-kira gimana dok? Apa yang gimana? Pendapatan? Oh ya sudah pasti. Menurun dong ya? Terjun payung. Waduh. Ternyata nggak seperti yang dibikin orang-orang gitu kan. Kadang Pak dokter kalau sekali praktik cepet lah. Tapi dengan kondisi kayak sekarang ternyata berat juga guys. Apalagi pandemi kayak sekarang ya dok ya. Ya kita nggak tahu lah sampai kapan ini berjalan pandeminya sampai selesai. Berharap semoga cepat selesai. Jadi semua apalagi bisa balik kalau normal. habis renovasi rumah, sempat baru selesai renovasi terus gak lama pandemi. Oh gitu dong. Wow, ya. Terkuras dokter tabungannya. Oh, sangat. Ya kita juga nggak tahu ya, namanya musibah kayak gini kita nggak tahu. Yang penting kita harus berpikir ke depan. Ketika ada pandemi kayak sekarang ini, kira-kira kita harus cari jalan keluar ngapain ya gitu ya. Selain menjadi dokter, ada lagi ya dok kegiatan yang dikerjain? Misalkan apa gitu? Kan orang-orang banyak yang beralih profesi nih. Dari dokter ada yang jadi tukang kebun. Maksudnya tukang kebun tuh dia bercocok tanam, bikin hidroponik. Kalau cocok tanam, ada yang bikin makanan dok. Kalau cocok tanam enggak sih, karena saya nggak sesabar itulah. Oh nggak sabar. Emang tanaman harus sabar. Iya, paling sekarang apa ya? Kemarin sempat dapat proyekan sama BPPT untuk alkes itu. Oh gitu. Terus jadi ya gitu. Jadi beralih ke kuliner sekarang. Oh kuliner? Ya. Kuliner apa dok? Bikin apa? Makanan? Bikin makanan. Jadi Lebih tepatnya cake. Cake-nya apa dok? Tiramisu. Oh tiramisu. Standar ya, yang gampang. Oh, tiramisu. Selain tiramisu, ada lagi dok yang dibikin? Baru kalau bikin sendiri baru tiramisu. Oh, baru tiramisu. Tapi ada lagi makanan-makanan lainnya. Kerja sama-sama orang lain. Ya. Iyalah harus bisa membantu lah, saling mensupport antara satu dengan yang lainnya. Jadi gitu guys. Nah, dokter sendiri praktek di klinik apa dok? Di Sunflower Dental Sunflower? and Healthcare. Apa dok namanya? Sunflower Dental and Healthcare. Susah ya? Ya. Lidah saya bukan lidah bule. Itu di daerah mana dok? Di daerah Karangtengah, Lebak Bulus. Oh Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya. Oh, saya juga suka Di ke daerah sana sih. Perumahan Bumi Karang Indah. Nice, gila tuh. Yang mau periksa-periksa gigi, yang penting appointment dulu. Prakteknya dokter Dasa di daerah tadi tuh. Kapan dok?
Lebak Bulus itu ya, Lebak Bulus ya. Lebak Bulus tuh. Jadi kalau yang mau ngecek, meriksa bisa langsung. Mungkin dokter bisa share Instagram dokter atau apa, jadi misalnya ada orang yang pengen nanya-nanya atau pengen periksa atau konsultasi, Instagram dokter mungkin bisa kali di DM kan ya? Iya dong. Mungkin bisa, Instagram di @sasadasa, SASHADASA. Itu Instagram ya? Itu Instagram. Oke. Ada lagi? Udah sih. Selain Instagram ada lagi bisa di Ya nanti aja di deskripsi ya. Udah. Tulis lengkap di deskripsi. Oke deh. Ya, ini walaupun yang pertama ya dok ya. Jadi kalau misalkan baik yang kurang-kurang ya maaf lah. Nama juga pertama kali acara jemput dokter ini terselenggara. Jadi ya pengennya sih ngobrol di tempat yang lebih enak. Cuma saya pikir ngobrol di mobil tuh sambil jalan-jalan termuter. Jadi cerita-cerita sambil refresh gitu kan. Lihat-lihat yang kayak gini kan hijau-hijau nih. Ternyata daerah rumah dokter ini hijau loh, masih banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon yang tinggi. Semuanya masih ketata banget, masih alami banget. Jadi wah seru banget ya. Ayo silakan yang mau beli rumah di BSD. Kita jadi tetanggaan loh. Sekarang dia jadi marketing tadi bikin kue dokter gigi Kita jadi marketing. tetanggaan loh ntar kalau di BSD. Oke. Daerah BSD. Di daerah BSD. Tapi dokter sendiri belum punya tempat praktek ya? Belum. Doain ya. Mudah-mudahan Bisa cepat punya tempat praktek ya dok ya. ya. Jadi lebih enak kan kalau punya sendiri kan. Iya dong. Tapi ya walaupun biayanya mahal ya. Yang setahu saya sih mahal banget ya. Tolong Oke. sponsori saya ya Pak. Tolong Nanti banget, kalau Dok. subscriber saya tinggi naik, mungkin kita bisa kerja sama Ayo, dok. gimana? Gitu kan, kita berpikir ke depan yang lebih positif lah, ya kan? Siapa tahu aja mungkin kejadian jadi kerjasama, ya kan? Iya. Oke deh dok, terima kasih banyak Terima kasih. udah mau gabung di channel Jemput Dokter episode pertama nih. Nanti mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ada bahasan yang lain yang bisa kita bahas. Saya pasti akan kontak dokter lagi, mudah-mudahan waktunya tepat dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, dokter. Semuanya. Mudah-mudahan subscribernya tambah banyak. Amin. Aduh. Bisa mengundang dokter-dokter yang lain. Nah itu dia tuh. Berbagi cerita. Berbagi cerita yang sharing. Ya. Oke. Mungkin ada pesan terakhir dok yang mau disampaikan ke riders. Saya manggilnya riders. Riders. Kadang riding, kadang riders. Oh ya. Gitu. Ya, seenaknya aja lah ya. Enaknya aja. Pesannya apa ya? Paling jangan lupa sikat gigi minimal 2 kali Sikat sehari. 2 kali sehari, pagi hari sama yang paling wajib adalah sebelum tidur. Belum tidur wajib tuh dok ya. Wajib. Terus apa lagi? Wajib kudu lah. Wajib kudu. Terus cek kontrol ya, kontrol ke dokter gigi paling nggak 6 bulan 6 sekali. bulan sekali ya. Kalau udah merasa nggak enak dengan di sekitar mulut, ada buru-buru datang ke dokter gigi. Buru-buru datang ke dokter gigi. Ya, sama paling ya standar lah, pakai masker. Jangan lupa pakai masker Ya. setiap keluar rumah. Benar. Jaga jarak. Terus cuci tangan di air mengalir lebih penting. Tapi kalau keadaan mendesak, tempatnya tidak memadai, Baru pakai baru pakai hand sanitizer. sanitizer. Emang kalau dokter yang ngomong kayak beda gitu ya. Auranya beda ya. Satu lagi, Apa gitu dok? jangan keluar rumah kalau nggak penting. Oh iya, benar tuh. Kalau kita kan di mobil ya, mobil ini pokoknya clear. Sebelum kita buat acara ini saya selalu disinfektan. Ayo. Bener. Jadi ya tetap terjaga lah untuk kebersihannya segala macamnya. Oke, sampai ketemu lagi di konten Jemput Dokter selanjutnya. Yang penting jangan lupa di like, komen, dan Subscribe. subscribe-nya itu harus dong. Oke. Thank you riders. Tolong kalau ada dan iklan-iklan riding. jangan di skip biar kita juga bisa menyajikan yang lebih enak ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih loh dok. Aduh dokter nih. Kayak kerjasamanya bagus banget nih. Aduh keren. Oke, safe riding dan tetap jaga kesehatan. Bye.